Tentunya di awal kita katakan ada amalan yang itu utama begitu. Maka di bulan Dzulhijjah ini tentunya bagi yang mampu, yang Allah mudahkan, yang utama adalah mereka pergi haji sekaligus umroh. Ya, maka ini bagi kaum muslimin yang Allah mudahkan, mereka diberi kesempatan untuk haji dan umroh, ini merupakan amalan yang terbaik, amalan yang besar. Karena melakukan amalan yang besar yaitu haji ataupun umrah ya di bulan yang memang juga bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah ini. Kalau haji jelas itu hanya di bulan Dzulhijjah saja. Ya, kalau umrah dibandingkan dengan bulan yang lain, maka umrah ketika ini lebih utama. Ayo lehwahazani wazakallah. Kemudian amalan yang lainnya selain haji dan umrah, ini ada amalan yang sifatnya umum juga, yaitu zikrullah, berzikir. Ya, mengingat Allah Ta'ala maksudnya dengan melafadzkan zikir-zikir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Apa maksudnya hari ditentukan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yaitu pada hari di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, kemudian zikirnya apa? Zikirnya sebagaimana tadi dalam hadis Ibnu Umar, fa'aksirut takbir wa tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah untuk melafadzkan la ilaha illallah, kemudian Allahu Akbar, dan kemudian tahmid alhamdulillah. Nah, ini kemudian dirangkai menjadi takbiran. Ya, Allahu Akbar, takbirnya. La ilaha illallah, ini tahlilnya. Allahu Akbar di akhir, walillahil hamd, ini tahmidnya. Maka ini namanya zikir. Zikir yang dimaksud, hendaklah kalian menyebut nama Allah di hari-hari tertentu, maka bisa dirangkai dalam bentuk lafaz takbir ini. Terkait dengan takbir ya ikhwah azanillah, maka di bulan Dzulhijjah ini ada takbir yang namanya takbir mutlak wa takbir muqayyad. Mungkin juga tidak asing bagi kita. Takbir mutlak artinya adalah takbir yang tidak dibatasi oleh waktu yang khusus. Tidak dibatasi salam. Yaitu kapan? Takbir mutlak itu dimulai ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ketika masuk bulan Dzulhijjah berarti tanggal 1. Yang tanggal 1. Sampai kapan ini takbir mutlaknya? Ya, ada yang mereka melihat dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini tanggal 1 sampai 10. Tapi ada yang menggabungkan sampai hari tasyrik. Sampai hari tasyrik. Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Sehingga kalau kita bicara masalah takbiran secara mutlak itu tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 1 ketika masuk tanggal 1 itu berarti di waktu maghrib. Ya, di waktu maghrib. Nanti berakhir yaitu di tanggal 13 sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ini takbir yang mutlak. Kapan waktunya? Namanya mutlak terserah. Mau pagi jam-jam segini ini boleh, ya, mau siang, mau sore, mau malam, bebas. Bahkan dicontohkan oleh dua sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Ibnu Umar. Beliau ketika pergi ke pasar di waktu pagi begitu, maka beliau sambil bertakbir ketika menuju pasar atau di pasar. Ini artinya apa? Artinya
bahwasanya untuk menunjukkan di hari-hari ini kita diperintahkan untuk banyak mengingat Allah dengan zikrullah, di antaranya dengan takbiran tersebut. Ini namanya takbir mutlak. Adapun yang muqayyad itu yang ditentukan waktunya khusus. Maka ini takbir mutlak muqayyadnya tertentu ini mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Waktunya 9 sampai 13. Kapan melafatkan tertentunya, waktunya tertentu, ya, melafatkannya ketika ba'da sholat, ketika selesai sholat. Awalnya kapan? Awalnya di tanggal 9 Dzulhijjah waktu subuh. Jadi waktu subuh. Berarti hari apa nanti? Selasa gitu. Ya, Selasa setelah subuh. Kalau jenengan jadi imam, ya, kalau ada yang jadi imam begitu, maka mulai takbiran muqayyadnya itu setelah sholat subuh, nanti kemudian takbiran. Terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah di hari tasyrik, setiap sholat 5 waktu, setiap ba'da sholat 5 waktu itu takbiran. Berakhir di tanggal 13 sholat asar. Sholatnya asar, kalau maghrib sudah ganti tanggal. Jadi mulainya tanggal 9 Dzulhijjah subuh, berakhirnya tanggal 13 asar. Maksudnya setelah asar takbiran, nanti maghrib ya sudah tidak lagi karena sudah hari ganti lagi. Yang terkait dengan yaitu takbiran. Oleh karena itu maka bagi kita, apalagi jadi imam, itu adalah nanti diamalkan sunnah ini. Kalau enggak jadi imam gimana? Tetap takbiran. Ya, tetap takbiran. Imamnya enggak takbiran, ya takbiran sendiri. Bahkan kita diperintahkan bukan takbiran dipimpin, takbirannya malah sendiri-sendiri. Artinya imam ketika baca takbir, kita juga langsung baca takbir. Jadi kalau kita jadi makmum, walaupun imam tidak membaca takbiran, ya kita tetap membaca takbiran, ya, baca takbiran. Jadi ini untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah Ta'ala, supaya ini bahasanya bahasa kita tuh untuk mempopulerkan, ya, untuk mempopulerkan. Kadang-kadang kalau urusan begini itu orang malu-malu untuk mengamalkan. Jadi kan selama ini pernah dengar enggak orang di jalan itu kemudian yang mutlak tadi takbiran begitu? Jarang kan? Jarang sekali. Maka tidak masalah ketika kita ambillah misalkan sambil naik sepeda motor atau sambil jalan, kita takbiran. Paling nanti kalau orang mendengar, turun wahya takbiran. Nah, di situ saatnya kita menyampaikan kepada mereka, ya ini beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu waktunya panjang, boleh kita takbiran sewaktu-waktu. Jadi dipancing supaya bertanya, dipancing supaya bertanya, tidak masalah, ya. Maka kita takbiran di waktu kapanpun, ya itu. Kemudian tadi kita sebutkan kalau takbiran mutlak itu juga sampai di hari tasyrik, berarti kapanpun waktunya boleh, ya. Itu takbiran untuk diri kita sendiri, yang artinya tidak diperintahkan untuk nunggu orang banyak kemudian dipimpin salah satu kemudian takbiran, enggak, ya, tapi adalah takbiran kita sendiri. Bahkan mungkin kita pernah sampaikan kalau nanti hubungannya dengan Idul Adha, sambil kita berjalan menuju tempat sholat, kita juga diperintahkan untuk bertakbir, Baik. Itu amalan yang bisa dilakukan ketika di bulan Dzulhijjah ini, khususnya awal bulan kemarin sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Amalan yang ketiga ya ikhwah azani wa azakullah,
itu adalah amalan asyam, yaitu amalan puasa. Nah, di dalam masalah asyam ini supaya kita bisa mengetahui perbandingannya. Kalau di bulan Dzulhijjah itu ada satu puasa sunnah yang ditekankan tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi nanti setelah Dzulhijjah bulan apa? Bulan Muharram itu juga ada satu hari yang ditekankan di tanggal 10 Muharram. Kalau yang di Dzulhijjah ini karena para haji itu sedang wukuf di Arafah, maka namanya puasa Arafah. Tapi kalau tanggal 10 Muharram itu namanya puasa Asyura. Asyir itu 10, ya. Maka 10 Muharram. Nah, ini fadilahnya disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat An-Nasa'i. Beliau katakan shaumu Asyura yukafirus sanatal madiyah. Kalau puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram itu fadilahnya menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Wa shaumu Arafah, adapun puasa Arafah yukafirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Adapun puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu fadilahnya menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maka ini penting kita untuk melakukan puasa ini. Ini yang paling ditekankan. Adapun yang disunahkan untuk orang-orang yang mereka menginginkan lebih, itu bisa mulai sejak awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya. Sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka itu adalah puasa juga sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya. Kalau sudah ada yang biasa, alhamdulillah, ya. Kita karena menginginkan mengisi bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya, ada kesempatan saum atau siam, puasa, ya puasa. Ya, mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi puasa selama 9 hari. Adapun ketika terlewatkan yang kemarin-kemarin, entah karena suatu hal atau baru kalau sudah ternyata masuk bulan Dzulhijjah, paling tidak tanggal 9-nya, berarti hari Selasa. Juga mau masih ada waktu, besok juga bisa berpuasa tanggal 8-nya, ya, tanggal 8, 9. Karena boleh mulai tanggal 1, ibaratnya baru tahunnya sekarang, ya mulai besok puasa. Mulai besok puasa, jadi Senin Selasa puasa. Puasanya puasa Dzulhijjah, yang satu adalah puasa Arafah tanggal 9. Tanggal 8 itu kalau orang mengatakan tarwiyah, ya. Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, itu amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, yaitu berpuasa. Adapun amalan-amalan selain itu, maka ini sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Apakah kita itu mendirikan sholat, ya, sholat sunnah misalkan. Kalau sholat wajib sudah harus, sholat sunnah, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita sedekah dan yang lain-lainnya. Maka semua amalan-amalan yang dianggap saleh, amalan saleh, maka itu hendaklah kita tingkatkan. Yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan, kita tahu, kita lakukan agar kita mendapatkan lebih. Karena di bulan yang mulia kita melakukan amalan yang mulia juga. Ayat ikhwah azani wa azkullah, itu beberapa amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Memang bahasanya 1 sampai 10, tapi tadi urusan puasa hanya sampai tanggal 9 saja, karena tanggal 10 mana tidak boleh
puasa. Tapi kalau takbiran sampai lanjut ya, sampai tanggal 13 itu malah lanjut. Amalan yang lainnya bisa sampai tanggal 10 juga ya, kecuali pokoknya yaitu puasa. Puasa tidak boleh di hari raya. Ayo lehwa azani wa azakullah. Nah, setelah kita mengetahui sedikit terkait tentang masalah hal ini, maka nanti ketika kita masuk di tanggal 10 Dzulhijjah, maka ini hubungannya adalah dengan sholat Id. Yang pertama adalah dengan sholat Id sebelum penyembelihan kurban, maka hubungannya dengan sholat Idul Adha. Nah, terkait dengan masalah sholat Id, insya Allah tidak akan kita ulangi lagi, karena di dalam pembahasan sholat Idul Fitri itu dulu sama ya pembahasannya, karena sama maka tidak kita ulangi lagi. Adapun yang mungkin sedikit mengingatkan, yaitu yang terkait dengan sebelum kita pergi ke lapangan ya, pergi ke lapangan untuk sholat Idul Adha, di antara sunnah-sunnah ketika kita sebelum berangkat sholat murojaah. Nopo yang pertama sunnahnya? Singkat-singkat aja. Yang pertama, makan boleh tapi waktunya. Ya, apa sunnah-sunnah kita sebelum berangkat ke mana tempat sholat? Mandi. Ya, mandinya bukan mandi biasa, gitu. Mandi besar atau mandi janabah. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbagus atau terbaik, nggak harus mahal, pokoknya yang terbaik yang mana. Yang ketiga, memakai minyak wangi ya, bagi yang laki-laki pakai minyak wangi. Kemudian tadi, nah yang membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha masalah makan. Kalau di hari raya Idul Fitri, sebelum kita berangkat ke tempat sholat, ke mushola, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kenapa? Itu untuk menandakan berakhirnya Ramadan ya, sudah masuk bulan Syawal, kita sudah tidak berpuasa lagi. Jadi masuk di tanggal 1 Syawal, maka kita tidak berpuasa, sehingga sebelum sholat maka kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Adapun di hari Idul Adha ini kita disunahkan makannya setelah sholat. Makanya setelah sholat Idul Adha, di antara faidahnya yaitu agar kita nanti setelah sholat Id menyembelih kurban, kemudian bisa makan daging kurban tersebut. Ya, jangan dipikir kesuwen ya. Ngenteni kurbannya gak mateng-mateng, gak mangan-mangan. Ya, ini soalnya kondisinya beda dengan dulu para jamaah. Kalau pada zaman dahulu kita tahu ya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim didatangi 2 malaikat. Ya, Nabi Ibrahim ketika malaikat datang, kemudian Ibrahim langsung ke belakang menyembelih kurban, dimasak, dihidangkan. Cepat, artinya begitu, udah biasa. Nah, kalau kita mikir ya gak makan-makan kan begitu. Artinya makan di sini intinya kalau memang kita menunggu lama, tapi setelah kita datang dari sholat Id, Idul Adha, maka adalah kita makan. Ya, yang biasa kita makan apa? Nanti kalau memang sudah dagingnya sudah matang, kita juga menikmatinya. Itu yang membedakan waktu makan di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Terus yang lain apa sunahnya? Melewati jalan yang berbeda. Ya, kalau memungkinkan jalannya berbeda, maka kita melalui jalan yang berbeda. Minimal jalannya kalau awalnya berangkat lewat kanan, pulang lewat kiri. Awalnya berangkat lewat kanan, pulang lewat kanan juga, kan balik. Lewat kiri jalan yang sama itu nanti. Wow.
kita berangkat tempat sholat musolanya sana, lewat kanan, ya kan? Balik lewat kanan kan kalau sini. Bingung. Lewat sini yang awal, kemudian pulang lewat sini. Kalau dari sana kan kanan juga, gitu. Maksudnya begitu. Intinya berbeda. Kemudian membaca takbir itu juga diperintahkan ketika dari rumah kita menuju tempat sholat, itu juga membaca takbir. Itu diantara sunnah-sunnah ketika kita mendatangi tempat sholat. Ayo lehwah azani wazakumullah. Kemudian kita masuk kepada masalah penyembelihan kurban. Ya, kita mungkin tidak membahas secara detail sekali masalah kurban ini karena bab kita itu adalah terkait dengan adab atau sunnah-sunnahnya, maka kita sampaikan yang terkait dengan hal itu secara singkat saja. Ketika memasuki hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ini, maka diperintahkan kita bagi yang mampu untuk berkorban. Maka hukumnya ini adalah ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya, jadi kalaupun sunnah itu sunnah muakkadah, tetap bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Bahkan ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Kemudian ketika kita korban para jamaah, ini khususnya yaitu bagi orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu maksudnya orang yang sahibul korban, yang dia itu menyembelih korban. Ada sunnah yang hendaklah dilakukan, yaitu disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya di dalam riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian menyaksikan hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan engkau menginginkan ayyudhhiya, menginginkan mau berkorban, sudah niat mau berkorban. Jadi sebelum masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita mesti punya niatan, saya nanti korban, misalkan demikian. Kalau enggak ya tidak punya niatan, ya artinya dia mungkin belum mampu atau yang lainnya. Maka ketika sebelum memasuki bulan Dzulhijjah dia sudah punya niat untuk korban. Maka ketika masuk di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfari, maka hendaklah dia itu menahan rambut dan juga kukunya. Maksudnya jangan memotong rambut, jangan memotong kuku, mencukur rambut dan memotong kuku. Ini waktunya sampai kapan? Dalam riwayat lain dikatakan, yaitu mangkana lahu dzibhun, barang siapa yang dia itu akan berkorban, yadbahu, yang dia mau sembelih, fa idza uhilla hilal dzulhijjah, maka ketika sudah tampak bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfari, jangan kalian yaitu mencukur rambutnya dan memotong kukunya, syai'an sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia itu menyembelih. Ini yang menjadi catatan para jamaah, terutama bagi para jamaah kalau misalkan menitipkan korban di masjid. Sehingga kalau kita menitipkan korban di masjid, kadang-kadang di masjid itu menyembelihnya di hari H, kadang-kadang yang mundur hari kedua, kan begitu. Maka kita harus memastikan apakah korban kita itu disembelih di hari H atau di hari kedua atau bahkan hari ketiga, misalkan demikian. Maka kalau kita sudah memastikan disembelih di hari H, misalkan binatang korban kita sudah disembelih, nah itu baru boleh kita itu mencukur rambut atau kemudian memotong kuku. Tapi misalkan ada orang yang dia itu korban
kemudian dimotongnya H+2 misalkan hari Rabu, sekarang nanti hari Rabu kan insya Allah untuk Idul Adhanya, dia nyembelihnya misalkan di hari Jumat, ya, maka ketika kurbannya disembelih di hari Jumat, di hari Rabu dan di hari Kamis dia masih belum boleh untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Pokoknya intinya sampai binatang kurbannya itu disembelih. Jangan kemudian mengatakan kan sudah masuk hari raya. Ini bagi orang-orang yang dia itu belum mengetahui, maka hendaklah diberitahu riwayat atau hadis ini ada lafaz hatta yudhhiya, sampai binatang sembelihannya itu disembelih. Bukan masalah yang lain disembelih, punyanya dia sendiri gitu loh. Jadi hukumnya sendiri-sendiri akhirnya. Bisa jadi yang lain tanggal 10 sudah boleh motong kuku, ya boleh nyukur rambut karena dia sembelih. Punya kita yang belum misalkan, ya kita harus nunggu sampai dimotong. Nah, ini diantara sunnah bagi penyembelih ketika dia itu menginginkan berkorban. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Sunnah yang lainnya yang terkait dengan masalah korban ini, maka ketika berkorban ini kita sebutkan dulu, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti memiliki dasar yang terkait dengan masalah korban ini. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke 36, surat Al-Hajj ayat 36, dan nanti kalau mau tambah hikmahnya 37. Di yang ke-36 Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajaba junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang artinya wal budna, dan demi onta-onta. Al budn itu adalah onta-onta. Ja'alnaha, kami jadikan onta-onta tersebut lakum untuk kalian min sya'airillahi lakum, termasuk syiar-syiarnya Allah untuk kalian. Maksudnya apa? Diperintahkan ketika waktu korban itu onta untuk disembelih, termasuk syiarnya Allah Ta'ala. Fiha khair, karena di dalamnya ada kebaikan, ada kebaikan. Jadi ini disebutkan yang terkait dengan masalah korban dalam ayat adalah onta di sini. Fadhkuru ismallah 'alaiha shawaf, maka hendaklah kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika onta itu sudah siap, yaitu untuk disembelih. Namun penyembelihan onta, yaitu shawaf, itu dalam keadaan terikat dan kondisinya berdiri. Jadi onta itu nggak perlu dirobohkan ketika menyembelih, cukup diikat kakinya supaya tidak lari, kemudian kondisinya tetap kondisi berdiri. Ya bahasanya itu disabet di pangkal sininya, kan panjang lehernya di sini. Maka orang yang sudah biasa itu mendekati di sini dengan langsung sabetan tebasan satu begini, langsung dibiarkan. Dan nanti onta akan mati sendiri. Inilah kemudahan dari Allah Ta'ala. Bagaimanakah onta yang besar? Ya kalau mau bahasanya seperti sapi aja susah, apalagi onta itu untuk membaringkan. Maka onta tidak dalam bentuk seperti itu. Makanya namanya beda. Kalau onta itu namanya bukan dabah, bukan penyembelihan, tapi nahr, ya sembelih tapi dengan cara yaitu onta dalam keadaan berdiri. Ya mungkin kalau nanti ingin tahu, banyak di YouTube itu banyak cara penyembelihan onta. Jadi tidak dirobohkan, tidak ditali banyak juga tidak. Maka disuruh yaitu membaca nama Allah. Ini merupakan syarat. Tidak hanya di dalam masalah kurban, tapi setiap orang mau menyembelih binatang, ya ayam kah,
ya kambing kah, sapi, maka adalah menyebut nama Allah. Fa'idha wajabat junubuha, maka kalau sudah kemudian setelah disembelih itu roboh, ya alias sudah mati, fakulu minha, maka makanlah oleh kalian sebagiannya. Wa'atimul qani, dan berikanlah sebagian untuk al-qani, orang yang cukup, yang dia itu tidak minta-minta, orang kaya bahkan. Wal mu'tar, dan orang yang memang membutuhkan, Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta tersebut bagi kalian agar kalian bersyukur. Di sini para jamaah hikmahnya, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan binatang kurban ini, baik itu unta ataupun sapi ataupun kambing. Kalau dipikir secara nalar, dan ini sudah terbukti, kita banyak melihat di video sapi ngamuk kan begitu. Kalau sapi sudah ngamuk, seorang nggak bisa apa-apa kan begitu. Ini karena apa ya? Karena dia tidak ihsan, ya tidak bagus di dalam memperlakukan binatang kurban tersebut. Tapi ketika dilakukan dengan baik, ya bahasanya manut mereka. Ya, manut mereka, mudah maksudnya untuk dikondisikan itu mudah. Ini yang kenapa? Karena Allah tundukkan. Allah tundukkan. Kalau mau mengetek aslinya ya gitu. Seperti ketika ngamuk itu aslinya. Jangankan orang lain yang punya sapi sendiri atau pemiliknya, bahasanya pawangnya nggak bisa itu untuk bisa menundukkan, nggak bisa. Dan mesti ada caranya untuk menundukkannya. Caranya ternyata mudah. Kalau ada sapi ngamuk, carikan sapi yang lain, dekatkan. Sudah menang dia. Dia itu sudah akan menang. Artinya dia tidak akan ngamuk lagi. Apalagi yang ngamuk sapi jantan, bawakan sapi betina sudah. Ya nanti ditambatkan aja, nanti dia lama-kelamaan akan mendekati sendiri. Itu memang caranya demikian. Ayo lekwah azani waskullah. Inilah diantara hikmah bahwasanya ketika diperintahkan untuk berkorban, baik itu kambing, sapi ataupun onta, maka ini semuanya Allah sudah tundukkan, yaitu dari sifat-sifat yang buas, sifat yang buas. Karena memang bukan binatang buas, tapi ketika ngamuk ya masya Allah kan begitu. Nah, di antara faedah yang lainnya yang terkait dengan masalah korban ini para jamaah, tadi saya katakan bahwasanya ketika menyembelih hendaklah kita membaca nama Allah. Maka bacaannya ketika sebelum menyembelih itu Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itu bagi yang menyembelih adalah membaca demikian. Lebih sempurna lagi ketika sebelum menyembelih itu ditentukan niatnya untuk siapa. Kalau kita menyembelih sendiri, ya sudah, karena yang menyembelih kita sendiri langsung Bismillah Allahu Akbar, karena itu kurban kita sendiri. Ya nggak usah mengatakan ya Allah ini kurban atas namaku, ya kita yang melakukan. Kita cukup Bismillah Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau misalkan kita menjadi wakil untuk menyembelihkan orang lain, tanya siapa yang dia itu wakilnya itu siapa, artinya nama orang yang memiliki kurban atau kurban itu siapa, maka kemudian kita mengatakan Allahumma hada'an. Ya, jadi ada kata-kata sebelumnya yaitu Allahumma ya Allah hada ini an, dari siapa. Sebelum kita menyembelih, bagi yang penyembelih ini adalah dia mengatakan Allahumma hada'an, misalkan an Muhammad, ya, an Fatimah, kemudian Bismillah Allahu Akbar. Gak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti bingung mikirkan doanya, enggak, malah susah. Ya, jadi ini untuk bagi yang menyembelih korban, diusahakan bagi yang korban bisa menyembelih sendiri jika mampu. Ya, kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Terutama kambing itu karena kan sendiri-sendiri ya. Kalau sapi ya salah satu yang bisa. Kalau tidak bisa diwakilkan yang lainnya. Kalau kambing itu misalkan
mampu artinya memang tego, ya, kemudian juga sudah pernah melakukannya, yaitu adalah melakukan sendiri untuk binatang kambing. Kalaupun sapi, ya kalau tidak bisa diwakilkan yang bisa, apalagi unta. Ayat lehwah azani Rasulullah, itu terkait dengan penyembelihan. Ini kita tidak urut, pokoknya sesuai dengan ayat ini. Yang berikutnya para jamaah, yaitu di dalam ayat ini pula disebutkan wa idza faida wajaba junubuha, kalau binatang itu sudah roboh, artinya sudah mati, ya, maka dikatakan oleh Allah Ta'ala fakulu minha. Ini terkait dengan pembagian, maka binatang kurban itu Allah Ta'ala membolehkan dengan 3 bagian. Yang pertama dimakan sendiri oleh yang punya hewan tersebut atau pengkurban. Kemudian yang kedua itu dibagikan kepada orang yang tidak minta-minta, orang yang kaya atau siapa saja itu boleh. Yang ketiga orang yang minta-minta, biasanya orang fakir, miskin. Jadi bedakan ini dengan zakat, ya. Kalau zakat memang kepada orang fakir, miskin, tapi kalau kurban ini boleh kita berikan kepada orang yang tidak minta-minta, ya. Bahkan orang kaya boleh kita beri sebagai hadiah. Jadi ini pembagian yang seharusnya dilakukan. Maka di sini catatan bagi orang yang berkorban, jangan kemudian memiliki pemahaman mau ngaku korban masuk jaluk maneh, ya, koyok gak ridho, koyok gak ikhlas. Enggak, ini Allah yang mensyariatkan. Artinya di sini bedakan para jamaah antara kita sudah punya niat berkorban lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau sudah seperti itu kita tidak boleh mengharapkan yang kita korbankan lagi. Kalau sudah kita korban karena Allah, ya sudah, ya. Tapi ini kemudian Allah memberikan syariat, kita boleh mengambilnya. Kita boleh mengambilnya bukan karena kita ingin ngambil, enggak. Ibaratnya kalau kita berikan semuanya kita ngambil juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin melaksanakan ayat Allah Ta'ala ini, ambillah walaupun sedikit. Kalau ini dikatakan ketika dibagi, ya maksimal sepertiga maksimal. Kambing 1 sepertiganya sak pinten. Ya maksudnya itu maksimal. Biasanya kan kalau di panitia diberikan sampil 1 ya cukup, itu sudah mencukupi, ya. Kalau memang mau ngambil itu atau kurang dari itu, minta misalkan cuma 1 bungkus misalkan, tidak masalah ketika dia tidak butuh. Tapi kalau dia misalkan butuh, ya jangan kebanyakan pula kalau butuh, gitu loh. Naruh kambing 1 di masjid, bilang panitianya nanti saya minta 20 bungkus ya. 1 kambing itu jadi berapa bungkus? 1 kambing mungkin dibungkusi mungkin jadi 10, ya, atau mungkin kalau kecil 15, mintanya 20. Ya ini berarti malah mengusahakan panitia. Meskipun alasannya nanti saya bagi-bagikan, iya. Ya tapi hendaklah kita itu tahu diri. Yang kita nitipkan kepada panitia, mempercayakan kepada mereka, ya sudah, percayakan pada panitia untuk dibagi oleh mereka. Kita boleh hanya mengusulkan, ya kalau boleh nanti ini tetangga saya juga diberi bagian, ya masalah nanti ada tidaknya berapa-berapanya mungkin panitia bisa memperkirakan itu. Kalau kita misalkan minta hanya ya katakanlah 2 bungkus, ya, atau 3 bungkus untuk kita sendiri, padahal ya yang penting tidak lebih dari 1/3. Ini untuk yang kita makan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu diberikan kepada orang yang kaya, orang yang cukup. Intinya orang yang tidak minta, tidak harus kaya juga. Pokoknya orang yang tidak minta kita boleh memberi kepada mereka. Ya, sebagai terutama kalau misalkan ada di tempat kita itu orang yang kaya kok tidak korban, beri saja dia, biar malu, biar malu akhirnya nanti dia korban, begitu ya. Artinya apa? Artinya ini untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Dan yang ketiga yang jelas ada wal mu'tar, adalah yang memang membutuhkan. Nah ini jelas kalau membutuhkan.
apalagi orang fakir miskin yang belum tentu dia itu makan daging ya setiap harinya atau setiap bulannya, bahkan makannya ketika Idul Adha saja misalkan, ini tidaklah kita berikan. Ayat ikhwah azani wa'azkullah, itu yang terkandung di dalam ayat surat Al-Hajj ayat 36. Kemudian di dalam ayat ke-37 ini hikmahnya, lan yanalallaha luhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam ini dikatakan bahwasanya yang tadi onta-onta yang dikorbankan tadi itu tidak akan sampai daging dan darahnya kepada Allah Ta'ala. Artinya kalau orang berkorban, Allah itu tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya. Tapi yang Allah inginkan walakin yanaluhu taqwa. Yang Allah inginkan adalah ketakwaannya dia, manutnya hamba ini untuk melaksanakan korban. Masalah dagingnya ya silahkan dibagi-bagi lagi sebagaimana Allah firmankan tadi itu. Jadi inginkan adalah ketakwaan. Ini nanti menjadi jawaban para jamaah bahwasanya ketika orang dia itu sudah mengorbankan hewan korbannya, maka dia harus betul-betul karena Allah Ta'ala, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dagingnya, daging korban itu sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya, itu dibagi-bagi sebagaimana Allah firmankan di atas tadi itu. Itulah ya ikhwah azaniyatullah kandungan makna atau faedah dari ayat Allah Ta'ala surat Al-Hajj 36 dan 37. Tapi sekarang secara singkat kita sampaikan adab-adab di dalam penyembelihan. Yang pertama, ketika menyembelih itu tentunya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Yang pertama, yang jelas bagi yang pengkorban, sahibul korban, orang yang punya binatang korban, dia harus betul-betul ikhlas bahwasanya adalah korban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena yang lainnya. Karena urusan penyembelian ini para jamaah itu ketika niatnya lain, ya sudah, hukumnya nanti juga lain. Sehingga kita kadang mendengarkan ada orang yang dia itu mengadakan suatu acara tertentu dan yang dibuat hidangannya juga kambing atau bahkan sapi, tapi niatnya bukan karena Allah untuk acara tersebut, mungkin untuk acara yang katakanlah berupa kesyirikan waliyadzubillah, yaitu tidaklah kemudian bermanfaat bagi Allah Ta'ala sama sekali, bahkan dilarang begitu. Maka harus ikhlas. Yang kedua, ini bagi yang khususnya panitia harus berbuat ihsan kepada binatang korban tersebut, apalagi juga yang mau menyembelih, maka harus berbuat ihsan. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda dalam hadis Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Di awal dikatakan berbuat baik untuk segala sesuatu, ya, artinya tidak hanya kepada sama manusia, karena disebutkan dalam bagian berikutnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ini ketika qisas. Ini ketika qisas, maka membunuh dengan bunuh cara yang baik. Apa yang terbaik? Qisas itu penggal lehernya. Sadis kayaknya ya. Para jamaah, mungkin kita sudah mengetahui hasil riset, katakanlah demikian. Ketika ada seorang dihukum mati, ya, perbandingan hukuman apapun dibandingkan dengan penggal, maka ini jauh lebih ihsan dipenggal dibandingkan dengan yang lainnya, disetrum, ditembak, diapakan lagi, ya, itu menyiksa, bahkan itu adalah menyiksa. Disebutkan dalam hikmahnya ketika hukum pancung, hukum penggal itu ketika manusia atau dia dihukum dengan pancung, sekali penggal dalam hitungan detik itu sudah mati, sudah
mati, walaupun mungkin secara katakanlah badan misalkan ada yang bergerak-gerak, tapi dia sudah mati, hitungan detik itu sudah mati. Tapi ketika hukuman itu dengan setrum misalkan ditembak, itu tidak, itu lebih lama. Maka inilah hikmahnya ketika hukuman untuk manusia yang melakukan yaitu pembunuhan sehingga dia dikisos dan dipenggal atau dipancung, ini justru merupakan yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah, kalau kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Bagaimana cara yang baik? Fal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan nyamankanlah hewannya. Ya. Maka untuk dua hal ini yang harus diperhatikan oleh panitia atau orang yang dia mau menyembelih. Yang mau menyembelih khususnya kalau mau menyembelih betul-betul hendaklah pisaunya itu tajam. Ya. Jangan sampai tidak tajam menyiksa itu nanti. Ya, harus tajam. Jangan karena tajam biasa dipakai untuk babat-babat pohon dan yang lainnya. Enggak. Ya, bahkan sekarang ini alhamdulillah ya banyak itu kalau mau beli juga ada, mau ngasahkan bisa. Standarnya menurut mereka itu pokoknya kertas HVS ya dibuat kayak oval begini, enggak lurus, itu sudah bisa kayak digunting gitu loh. Ya, itu saking tajamnya. Bahkan kalau yang lebih tajam plastik, atas kresek, plastik kresek itu disir-sir gini sudah bisa, itu sangat tajam sekali. Itu yang terbaik seperti itu. Jadi harus betul-betul tajam. Kemudian wal yurih dzabihatahu, dan kemudian hendaklah dia itu menyamankan, membuat nyaman hewan yang akan disembelih tersebut. Bagaimana membuat nyaman itu? Ya, nyaman itu jangan sampai seperti sapi kemudian dirobohkan dengan cara dituarik begitu. Ya, jangan. Sekarang ini sudah alhamdulillah banyak teori-teori yang dia itu bisa mempermudah untuk merobohkan sapi. Ya, termasuk kambing itu meskipun kecil ya jangan banyak orang kemudian dituarik gitu, yang lembut maksudnya demikian. Jadi selain pisaunya harus tajam, maka juga harus berlemah lembut. Dan menurut yang kita dapatkan terkait dengan masalah penyembelihan, maka untuk membuat nyamannya hewan ternak ini, maka hendaklah dia dikondisikan jauh-jauh waktunya. Paling tidak itu sehari sebelumnya itu namanya hewan ini sudah ada di tempat. Jadi biar menyesuaikan dan biar tenang. Tidak misalkan pagi setelah sholat id hewannya datang langsung disembelih, itu stres sebenarnya. Yaitu tidak nyaman. Kemudian juga yang supaya nyaman itu hendaklah ketika seseorang yang penyembelih ini khususnya, ketika mau menyembelih jangan sampai goloknya, pisaunya itu kemudian ditenteng-tenteng. Jadi perlihatkan meskipun masih di dalam sarungnya, ya kan karena ada sarungnya tapi di bawah di depan begini mendekati hewan korbannya. Ya namanya hewan korban meskipun nggak ngerti ya, tapi ya mungkin tahu aja. Apalagi ketika nyembelih dia tahu, waduh ini namanya membunuh 2 kali. Alhamdulillah. Maka harus hati-hati terkait dengan penyembelih ini, harus betul-betul pisaunya disembunyikan dulu. Kalau sudah siap baru dikeluarkan langsung untuk menyembelih. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian selain itu tadi pembagian sudah kita berikan, sudah kita sampaikan. Maka di dalam kurban ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin masih banyak di masyarakat kita, yang dimana ini hendaklah kita nanti koreksi. Yang pertama, bahwasanya kalau untuk hewan kurban, kalau kambing itu untuk 1 orang,
ya, artinya 1 orang 1 kambing. Kalau sapi itu untuk 7 orang, itu juga unta. Nah, ini bedakan antara niat dengan orang yang berkorban. Artinya apa? Misalkan dalam satu keluarga itu yang korban bapaknya atau ayahnya. Siapa yang korban ini? Oh, Pak ini, Pak Ali misalkan, ya. Maka yang korban adalah Pak Ali. Nanti begitu mau menyembelih, maka pesan kepada penyembelihnya ini, kalau bisa nyembelih sendiri alhamdulillah, ya. Maka tadi kalau misalkan ketika kita berniat mau menyembelih binatang korban tadi itu, maka untuk masalah niat itu bisa diikutkan keluarganya, Jadi ini untuk masalah apa? Niat. Untuk masalah niat itu bisa diikutkan di keluarganya. Jadi ini adalah dariku dan keluargaku. Bahkan di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW ketika menyembelih, beliau mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya, Rasul bersabda demikian, Bismillah, ya Allah, terimalah korban dari Muhammad, dari beliau sendiri, wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dari umatnya Muhammad. Ya, termasuk umatnya beliau, sudah diniati oleh beliau. Masya Allah. Artinya kalau niat ini luas untuk siapa saja. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada'ani wa an man lam yudahi min ummati. Ya Allah, nah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma, ya Allah, ini dariku, dari Rasulullah SAW, wa an man lam yudahi min ummati, dan dari orang yang belum bisa kurban dari umatku. Sudah diniatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apalagi hanya sekedar kita, ya Allah, ini korbanku dan keluargaku. Ini boleh, tidak ada masalahnya. Dan itu berarti satu korban untuk sekeluarga. Dalam masalah apa? Masalah niatnya. Tapi kalau untuk mencukupi kambing itu hanya untuk 1 orang saja. Artinya jangan urunan kalau kambing. Kalau kambing jangan urunan, ya 1 orang aja. Misalkan di keluarga itu ya mungkin bapaknya ini punya uang hanya ya 1,5 juta misalkan. Untuk beli kambing kok kayaknya ada tapi kok kecil sekali, minimal 2 juta. Akhirnya mungkin anaknya punya tabungan. Nah, ini kemudian nyampaikan kepada anaknya, gimana ini, ayah mau kurban, ya tapi uangnya kurang. Oh ya, saya punya tabungan, tak berikan ke ayah aja, ya, supaya ini dimiliki ayah, nanti belikan kurban. Intinya sudah diberikan kepada orang tuanya, kemudian beli kurban, niatnya yang dimana kurban ini atas namanya siapa? Ayahnya 1. Ya, karena uang tambahan tadi itu bukan patungan, karena sudah diberikan terlebih dahulu. Atau sebaliknya, ada anaknya ingin kurban, ayahnya punya uang, karena anaknya kurang sedikit ditambahi oleh bapaknya, tapi tetap atas namanya anaknya tersebut. Tapi ketika sudah mau menyembelih, diniatkan untuk keluarganya, itu yang tidak apa-apa. Ayo lehwah azani wa azakumullah. Rati mundur nggih. Waktune rati mundur sekedhik. Mulainya soalnya tadi mundur. Kemudian masalah yang mungkin ada di sekitar kita yang perlu kita juga ketahui, yaitu terkait dengan pembagian binatang atau daging kurban. Maka ini diutamakan pembagiannya memang di wilayahnya masing-masing. Tidak lebih baik ketika diberikan ke yang jauh sementara di wilayahnya masih kurang, ya. Termasuk yang berkorban. Kalau kita ada di wilayah di situ, adalah korban di situ. Ya, jangan memandang bahwasanya wah lebih baik di sana soalnya
di sana banyak fakir miskin. Kita ketika mendapatkan informasi di daerah tertentu banyak fakir miskin, ya, kemudian kita memberikan ke sana, kalau memang itu berupa sedekah kita silahkan. Tapi kalau kurban itu kita lakukan, ya tetap di tempat kita sendiri, ya, di tempat kita sendiri. Bisa jadi kita tidak tahu juga banyak fakir miskin di sekitar kita. Selain itu juga ada nilai yang lain, nilai muamalah dengan masyarakat sekitar. Jadi jangan memandang lebih baik dikirim ke daerah minus atau daerah terpencil dibandingkan di tempat sendiri. Insya Allah daerah minus itu sudah ada yang memikirkan, banyak yang memikirkan. Ya kecuali kalau misalkan sudah disembelih kemudian dikirimkan ke sana, monggo. Ya, yang penting daerah sekitarnya harus bahasanya diselesaikan terlebih dahulu jika memungkinkan. Ya, artinya kalau mau dikirim ke yang lain setelah disembelih di situ ya tidak ada masalah. Kemudian kemudian yang masalah krusial juga ya, ini terkait dengan menjual daging kambing ataupun sapi ataupun menjual kulitnya, ya. Maka pada asalnya di sini perlu dibedakan antara tukang jagal, ya, dengan selainnya. Yang tidak dibolehkan itu adalah ketika kita itu ngupai jagal itu dengan kulit. Karena ini pernah ada, dan waktu itu anak sendiri nggak tahu sebenarnya, ternyata panitia itu seperti itu. Banyak korbannya, begitu selesai korban, yang jagal ini bukannya dia dapat upah, malah dia itu nambeli, bahasanya demikian. Kenapa? Karena kulitnya diambil semua. Kulitnya diambil semuanya, ditotal demikian, dibandingkan dengan biaya penyembelihan masih banyak biaya kulit tersebut. Jadi akhirnya kulit untuk upah ini tidak boleh, tidak dibolehkan. Jadi namanya tukang jagal tidak boleh menerima upah dari penjualan hewan kurban, ya, kulit ataupun yang lainnya. Tapi kalau misalkan jagal ini sudah dipastikan, jagal datang ke kita, kemudian biayanya sekian, kemudian panitia memberikan biaya itu full penuh, kemudian setelah itu kemudian dia diberi, ya, diberi daging kah, atau misalkan kulit juga karena nggak ada yang ngurusi, daripada nggak ngurusi diberikan kepada jagalnya. Selama jagalnya itu dia memang betul-betul tidak dijadikan upah, karena kulit dijadikan upah, itu boleh. Yang penting jagal biaya sekian normal dibayar. Sekarang ini jagal wallahualam di sini pinten satu sapi antara 800-an, ya, sekitar 800. Satu sapi itu jagalnya 800-an, 800.000 satu sapi untuk nguliti itulah biayanya segitu. Maka kalau ada jagal dia itu datang, kemudian kita beri biaya, ini Pak, biaya jagalnya nguliti satu sapi 800, kita berikan. Sudah selesai, akadnya itu sudah selesai. Adapun nanti selebihnya kalau misalkan ya dia minta, kalau emang dia mungkin fakir miskin, dia tidak ada masalah. Kalaupun tidak miskin, dia masuk kepada orang yang cukup, itu sebagai hadiah. Intinya jangan ada persyaratan di sebelumnya. Harganya 800.000, ya, satu sapi misalkan. Terus kemudian ketika datang sudah nggak usah 800, 600 saja, nanti kulitnya tak ambil. Nah ini berarti termasuk menjual. Ini yang tidak boleh. Maka panitia harus hati-hati di sini. Karena di dalam hadis yang itu bersumber dari Ali bin Abi Thalib disebutkan, wala anna u'tiyal jazira minha syai'a. Aku tidak boleh memberi tukang penyembelih itu sedikit pun dari korban itu. Dan dengan memberi untuk upah yang tidak boleh. Memberi untuk upah. Adapun kalau sudah selesai upahnya beres, katakanlah sudah diselesaikan di awal atau selesai nyembelih diberikan sesuai dengan akad sebelumnya, kemudian diberi tambahan daging, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin itu para jamaah sekelumit sedikit yang terkait dengan masalah binatang kurban, terkait dengan hubungannya dengan masalah adab ya. Adapun kalau rincian masalah kurban terkait dengan hewannya, boleh tidaknya, syaratnya dan lainnya itu mungkin juga panjang. Tapi sementara mungkin yang bisa kita sampaikan ini dulu ya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terkait puasa Arafah, puasa Syawal. Misalkan kita punya tanggungan puasa Ramadan yang berselang karena dikarenakan sesuatu atau sakit atau apa. Yeah. Nah, tiba-tiba pas puasa Arafah ini sembuh, tapi Ramadannya belum. Oh iya. Yeah. Nah, kira-kira itu boleh dilakukan puasa Arafah atau untuk nasi dulu Ramadan. Yeah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu atas pertanyaannya. Memang pada asalnya kita itu mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Puasa qadha Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa Arafah hukumnya sunnah. Akan tetapi bahwasanya waktu itu juga diperhitungkan. Kalau namanya Arafah ini waktunya khusus. Puasa Asyura waktunya juga khusus. Puasa Syawal 6 hari juga waktunya khusus. Ini juga khusus. Adapun qadha ini waktunya longgar. Waktunya itu longgar. Bahkan sampai sebelum Ramadan berikutnya itu masih dibolehkan. Maka ketika bertemu dua permasalahan ini, maka dibolehkan kita itu untuk mendahulukan yang khusus daripada yang umum. Jadi ketika Arafah, ketika tanggal 9 Arafah kita masih punya utang puasa Ramadan, kita puasa Arafah dulu, kemudian baru nanti qadha, itu dibolehkan. Yang penting bahwasanya puasa Ramadan ini memang harus disegerakan di qadha ketika ada kesempatan selama tidak ada udzur. Maka ketika misalkan di bulan Syawal itu ya, orang itu misalkan ibu-ibu atau para wanita kan biasanya itu udzur, dia ada berhalangan, kemudian dia suci itu hanya tertinggal misalkan 6 hari puasa di bulan Syawal atau 7 hari misalkan demikian. Maka apakah dia itu qadha Ramadan ataukah dia puasa sunnah Syawal? Maka sebenarnya ini bagi dia tadi asalnya memang mendahulukan qadha. Maka ketika ada 7 hari, yang 1 hari untuk qadha, yang 6 hari untuk Syawal. Adapun setelah itu nanti kemudian puasa berikutnya untuk qadha lagi, Jadi boleh didahulukan yang terkait dengan batasan waktu. Adapun qadha Ramadan ini waktunya masih longgar. Yang penting jangan sampai bahasanya yaitu ya, atau bahasanya enak-enakan gitu loh, masih lama Ramadannya. Ada kesempatan tidak segera di sahur, jangan, ya, harus segera di sahur. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain. Yeah. Bismillah. 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah kita kurban hewan betina? Oh iya. Kemudian yang kedua, untuk domba itu kan syaratnya bisa 6 bulan itu sudah memenuhi syarat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah syarat powel itu juga mengikuti yang 6 bulan tadi? Oke. Yang pertama yang terkait dengan apa tadi? Betina itu bukan menjadi syarat. Artinya baik jantan maupun betina itu boleh. Ya, tidak ada masalah ketika orang itu kurban jantan maupun betina. Tidak ada keterangan sedikit pun yang menjelaskan bahwasanya harus jantan, gitu enggak. Itu bahasanya itu serek-serkan. Apa serek-serkan? Lego-legoan gitu loh ya. Gak lanang gak mantep gitu. Gak lanang itu tidak mantep.
Ya, dan itu karena kebiasaan saja, karena ada di sebagian tempat dia memang kebiasaannya malah justru betina, ya justru betina. Karena apa? Ya karena betina itu satu harganya lebih murah, ya dagingnya bisa jadi lebih banyak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah intinya meskipun betina, baik itu kambing maupun sapi itu tidak ada masalah. Adapun masalah 6 bulan domba ini memang yang pertama syarat domba itu boleh dijadikan korban ketika umurnya 6 bulan itu syaratnya harus gemuk dan sehat, ya bukan yang 6 bulan tapi cilik, ya, bahasanya kurus, ya jangan, ya itu nanti tidak memenuhi syarat. Syarat yang kedua, bila tidak mendapati yang 1 tahun. Bila tidak mendapati yang 1 tahun. Karena emang domba ataupun kambing itu kan biasanya 1 tahun. Nah ini hubungannya dengan poel tadi. Secara umum hewan poel itu kalau kambing ya 1 tahun, kalau sapi ya 2 tahun. Kalau secara umumnya katanya orang itu seperti itu. Jadi bisa jadi kadang-kadang 2 tahun itu sebelumnya itu sudah poel. Ada kadang 2 tahun itu lebih. 2 tahun itu lebih. Makanya yang ditentukan adalah tahunnya di sini. Kan adalah tahunnya 2 tahun. Jadi kalau poel itu banyak faktor. Mungkin faktor makanan, faktor ini bisa jadi demikian. Ya, makanya dikatakan musinnah mencapai cukup umur itu kalau kambing itu 1 tahun, kalau sapi 2 tahun. Jika ada domba boleh dia itu 6 bulan karena memang domba itu rata-rata bahasanya tumbuhnya lebih cepat, sehingga dia 6 bulan dibolehkan. 6 bulan dibolehkan, tapi syaratnya tadi itu dia itu gemuk dan dia itu sehat dan kemudian tidak ada yang 1 tahun, ya jadi kayaknya jarang sih, ya biasanya ada yang 1 tahun. Kenapa kadang orang-orang itu mempertanyakan ini? Jangan sampai nanti karena maksud yang tidak atau yang kurang baik lah. Nah itu sing setahun ini larang, itu sing setengah tahun 6 bulan ini lebih murah. Ya, kalau emang niat karena Allah Taala, Bismillah sudah beli yang lebih baik, begitu yang lebih baik. Tapi secara syarat memang dibolehkan, ya domba ini 6 bulan, tapi itu syaratnya gemuk dan memang yang setahun ini susah untuk didapat. Allah alam bisawab. Monggo yang lain ke belakang nih. Tadi disebutkan untuk daging kurban itu dibagikan kepada 5 kriteria, yaitu tindakan sendiri, dibagikan oleh yang tidak minta-minta, orang yang minta-minta, terus yang keempat yang membukannya, yang kelima dibagikan kepada wilayahnya masing-masing. Diberikan kepada non muslim bisa diberikan pada non muslim, misalnya orang Kristen ini. Oh ya. Assalamualaikum. Sebenarnya di ayat tadi 3 ya kriterianya. Yang pertama dimakan sendiri, kedua diberikan kepada orang yang tidak minta, mampu misalkan, dan yang ketiga orang yang minta. Hanya itu aja. 3 kriterianya. Bagaimana dengan orang yang non muslim? Maka ini lebih diarahkan kepada kaum muslimin terlebih dahulu, yang dimana untuk kaum muslimin ini bahasanya itu diratani, ya diratani. Kalaupun misalkan ibarat ada 1 rumah dia orang miskin, jatahnya dari panitia itu dihitung per rumah. 1 rumah misalkan 1 lebih. Maka ketika lebih ini namanya 1 rumah kadang anggotanya kan banyak. Maka lebih baik dia itu diberikan kepada orang muslim juga yang miskin tersebut, bukan kepada orang non muslim, orang yang non muslim. Tapi ketika dalam kondisi tertentu artinya mungkin yang orang muslimnya sudah terpenuhi lah, misalkan demikian, kemudian diberikan kepada orang non muslim dengan tujuan yaitu untuk
mu'allafatu qulubihim, yaitu untuk menundukkan hatinya, untuk melembutkan hatinya. Maka ini kalau memang itu jelas, artinya ketika dia diberi, akhirnya nanti dia itu diharapkan itu bisa masuk Islam karena ada tujuan lain, katakanlah demikian, sementara memang dagingnya juga masih mencukupi, yang lainnya sudah rata demikian, maka itu memang tidak terdapat larangan, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada larangan, tapi lebih utama kepada sesama kaum muslimin, wallahu a'lam bishawab. Yang lain masih ada? Cukup? Sudah agak siang soalnya. Oke, waalaikumsalam. Mau menanyakan, ini ada di salah satu masjid itu untuk pengkorban itu dipukul rata dengan jatah ini apa masyarakat lainnya, itu hukumnya bagaimana? Karena akhirnya ada orang itu yang akhirnya nggak jadi korban di tempat itu karena nggak dikasih apa lebih ketimbang yang masyarakat lain. Terus yang kedua tentang biaya jagal, biaya potongnya ini agak agak di luar kewajaran karena ditarik satu kambing itu 250, jadi kalau sapi itu jatuhnya sekitar 1.700.000. Itu hukumnya bagaimana ya? Sekian, terima kasih. Nah, yang pertama tadi dipukul rata itu maksudnya gimana? Pemberian penyebarannya? Ya, jadi yang korban misalnya yang masyarakat dapat 2 kresek atau 3 kresek, yang korban juga di. Oh, gitu. Tambahin lebih gitu. Ya kalau begitu berarti bahasanya panitianya yang tidak memahami korban ini dalam masalah pembagian. Seharusnya panitia itu menawari, memang kewajiban panitia diantaranya itu melaksanakan syariat. Di antara syariat tadi itu, yang korban ini punya hak untuk makan hewan korbannya, sehingga ditawari, harus nawari ya, apa yang diminta, tapi tadi pokoknya maksimal 1/3 ya. Tapi kalau misalkan disamakan, ini berarti panitianya yang salah ya, panitianya yang salah, sehingga tidak salah kalau orang itu akhirnya sudah nggak korban lagi, tak korban sendiri, ya jangan disalahkan dia, panitianya soalnya salah ya. Maka ini panitia harus memahami tentang hak-hak yang harus ditunaikan. Jadi mungkin panitianya maksudnya juga baik, maksudnya terus timbangannya repot pada nih KPH kan begitu, samakan aja semuanya. Nah ini berarti nggak mau repot namanya, nggak mau repot. Jadi yang diutamakan justru pengkorban ini ditawari dulu ya. Kalau kita menentukan 1/3 itu tadi malah nggak apa-apa. Jadi ibaratnya satu kambing itu ketika dibungkus itu jadi berapa? Supaya mudah misalkan jadi 12. Berarti 1/3-nya pinten? 4 nih. 4. Jadi katakan ke pengkorban, ini satu kambing rata-rata kalau dibungkusi jadi 12. Jadi kalau mau minta berupa bungkusan itu maksimal kita bisa memberikan hanya 4 saja. Karena ya sebutkan ayatnya juga tidak apa-apa, 1/3-nya. Jadi biar dia paham juga. Ya, jadi jangan masa korban jaluk 5 ya gak oleh. Padahal kalau dijadikan seperti itu, ya maka ini malah tidak apa-apa ketika diberitahukan haknya itu yang 1/3 itu. Kalau tidak, wis gak loro ae cukup ibu. Nah ini panitianya yang salah ya. Kemudian yang kedua tadi masalah urunannya itu ya, operasionalnya ya. Operasional itu memang seharusnya sesuai dengan kewajaran. Kalau sapi itu masih masuk akal. Masuk akalnya itu satu jagal itu memang biasanya dia pakai tim. Ya, tim itu biasanya minimal 2 orang atau bahkan bisa lebih. Sehingga biayanya segitu itu memang biasanya urf. Ya, kebiasaan masyarakat itu sudah diketahui satu sapi ketika jagal itu sampai sekitar 800, itu sudah urf biasanya seperti itu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Adapun kalau kambing misalkan 250, ini siapa yang mengerjakan? Ya, siapa yang mengerjakan? Kalau yang mengerjakan itu memang jagal, dan memang harganya jagal, kalau kambing segitu,
ya seperti sapi, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang ngerjakan bolo dewi, panitianya sendiri, nah berarti panitia ini seakan-akan pengganti jagal. Kalau dia pengganti jagal malah dia nanti salah di dalam penempatannya, menempatkan diri sebagai seakan-akan sebagai jagal begitu. Maka ini harus didudukkan. Kalau emang untuk biaya operasional kambing itu bahasanya lumrahnya biasa, berapa lumrahnya? Mungkin ketika untuk beli plastik, beli yang lainnya, yaitu berapalah lumrahnya. Ibaratnya ya kalau mungkin dikatakan 100.000 ya, ini nanti untuk yang nguliti kalau misalkan ternyata panitia sendiri, kemudian dia ada 4 orang atau 2 orang, kan ini harga tidak sama dengan jagal umumnya. Nah ini berarti hitungannya itu bukan karena upah, bukan karena dia diupahi segitu, enggak, tapi karena memang operasional yang lain butuh untuk makan, butuh untuk plastik, butuh untuk ya pisau dan yang lainnya. Nah itu adalah enggak mengapa. Tapi ketika berlebih sampai per kambing 250 ya, kemudian nanti kalau digabungkan untuk sapi jadi lebih, maka seharusnya ini bahasanya dinormalkan, diturunkan agar normal. Ibaratnya kalau 800, 7 orang misalkan dia 100 kan kurang. Kalau misalkan 800, maka mungkin katakanlah misalkan 150 kali 7 pinten? 150 kali 7. Mungkin kalau itu sudah mencukupi ya sudah 150 itu. Kalau mungkin ternyata operasional masih kurang ya tambahi misalkan 200. Jadi nanti yang lainnya untuk selain jagal, untuk operasional yang lainnya. Jadi ketika menarik lebih itu sekali lagi dalam bahasa umumnya itu bisa jadi khawatir nanti ada kedoliman, mendolimi si pengkorban, mendolimi sahibul korban ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hormati, akhir dari kajian kita. Sebelum kita akhiri, semoga di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita masuk di Idul Adha dan juga hari tasyrik, ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang saleh di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama ini. Dan terkait dengan korban, maka banyak-banyaklah kita itu murojaah, mengulang-ulang terkait dengan masalah ini, karena itu penting apalagi bagi yang berkenaan langsung, terjun langsung di dalam amalan tersebut. Panitia misalkan adalah banyak-banyak belajar, ya, banyak belajar. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, sedikit yang terlupakan tadi masalah takbiran bagi imam ketika takbir muqayyad, takbir yang tertentu, itu takbirnya kapan? Apakah setelah salam langsung takbir? Ya, maka jawabannya hendaklah imam itu membaca bacaan minimal 2 bacaan yang awal baru takbiran, tidak nunggu sampai banyak atau tidak membaca. Jadi setelah salam imam baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian takbiran. Ya, makmum juga sempat untuk membaca itu dulu. Ya, jadi jangan salam langsung takbiran, atau dikiran dulu sampai selesai baru takbiran, terlalu lama. Makanya dijelaskan oleh para ulama mutakhirin, mereka mengeluarkan fatwa bahwasanya bagi imam yang dia itu misalkan di waktu takbir muqayyad, maka cukup membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, baru itu kemudian membaca takbir, dan bacanya tidak perlu dikomando, ya baca sendiri. Berapa kali terserah, mau 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, serahkan kepada jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan segala amalan soleh kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.